7 kesalahpahaman tentang BTS yang masih dipercaya orang. Anggota BTS telah banyak salah dinilai selama bertahun-tahun. Masyarakat umum kini mulai memahaminya, masih banyak anggapan yang salah yang masih diyakini banyak orang. Yang pertama, mereka diproduksi. Ini adalah salah satu kesalahpahaman paling umum. Tidak hanya untuk BTS, tapi untuk semua artis K-pop. BTS dilatih di agensi mereka, Big Hit Entertainment selama bertahun-tahun, menerima bimbingan dan mengasah keterampilan mereka, tapi ini tidak berarti mereka dibuat. Kalau ada, sistem pelatihan Big Hit Entertainment saat itu dibentuk oleh BTS karena BTS adalah boy group pertama mereka. Apalagi para anggota telah terlibat langsung dalam membuat konten mereka sendiri sejak awal. Saat BTS membintangi Immortal Song, episode itu sangat berfokus pada bagaimana grup tersebut menjadi sukses seperti sekarang ini. Tak hanya BTS yang diundang ke acara itu, salah satu produser utama mereka, P-Dog, juga diundang sebagai tamu. Selama waktunya di acara itu, ia berbagi dengan penggemar bagaimana tim menghasilkan lagu dan lirik yang tepat untuk setiap comeback. BTS seperti yang diketahui banyak penggemar selalu menjadi inspirasi bagi penggemar. Salah satu alasannya adalah karena mereka sering menuangkan cerita mereka sendiri, pengalaman pribadi, dan saran yang ingin mereka berikan kepada kaum muda dan menyajikan sebagai konsep untuk musik mereka. P-Dog menatap bagaimana BTS dan tim produksi Big Hit membuat lagu mereka bersama. P-Dog mengatakan, BTS secara keseluruhan adalah tim yang mencoba menyampaikan cerita mereka sendiri sebagai pesan. Jadi, kalau mereka punya ide, aku mendengarkan mereka, dan saat kami mendiskusikan berbagai hal, aku mengambil potongan-potongan dan mencoba untuk merefleksikannya ke dalam musik, kata Pido. Bahkan, BTS benar-benar memproduksi sendiri comeback mereka. BTS memproduksi album mereka, B, dengan membagikan tugas-tugas sendiri. Suga dan RM sebagai produser. Kedua anggota ini hampir tidak membutuhkan perkenalan. Mereka telah menulis beberapa hits terbesar BTS seperti Dope, DNA, dan Boy With Luv. Lagu apapun yang mereka buat adalah sesuatu yang dinantikan oleh para penggemar. Jungkook sebagai sutradara video musik. Jungkook bukan hanya golden magnet BTS, dia juga sutradara video musik. Dia telah mengarahkan sejumlah video untuk grup seperti GCF di Spanyol. Dia suka membuat video karena mereka dapat dengan mudah menerjemahkan pesannya. 3. V, artis sampul album. V dikenal sebagai anggota grup yang paling cenderung artistik. Dia telah berbagi lukisannya dengan penggemar di masa lalu, menjelaskan bahwa dia akan menciptakan apa yang dia suka dan itu adalah hobi yang baik. Kita bisa melihatnya sebagai sampul album BTS kalau dia mau. 4. Jimin, manajer produksi. Dengan keterampilan kepemimpinan Jimin, peran manajer produksi musik sangat cocok untuknya. Di sini ia ditugaskan untuk berkomunikasi dengan anggota dan perusahaan tentang gaya, pesan, komposisi, dan lebih banyak lagi tentang lagu-lagu mereka. Jimin saat ini adalah manajer produksi album BTS B. 5. Jin, fashion. Jin jelas dianggap sebagai salah satu fashionista top di BTS. Dia dapat melakukan berbagai penampilan mulai dari streetwear hingga casual yang nyaman hingga siswa yang rapi. Kalau Jin bertanggung jawab atas lemari pakaian kelompok, mereka akan berada di tangan yang tepat. 6. J-Hope koreografi. Akhirnya, J-Hope tidak hanya menambah sisi produksi lagu BTS, dia juga sebagai penari terkenal yang dikatakan telah menyarankan gerakan titik dalam penampilan grup. Dia juga telah membuat dirinya sebagai guru tari yang hebat bagi anggota dan peserta pelatihan. Fans pasti bisa melihat peran yang dimainkan. Kesalahpahaman kedua, fans mereka semua adalah seorang gadis remaja. Ini adalah mitos yang sebagian besar diabadikan oleh outlet media barat yang diyakini oleh masyarakat umum. Kenyataannya, ARMY berusia 1 dan 100 tahun datang dari semua lapisan masyarakat yang menikmati musik BTS. Dalam survei yang disusun dan diumumkan oleh konduktor survei sensus ARMY, lebih dari 80.000 dari 400.000 lebih orang yang disurvei berasal dari Indonesia dan 20% Indonesia punya penggemar BTS terbanyak di dunia. Wilayah terwakili lainnya termasuk Meksiko 10,6%, Amerika Serikat 8,4%, Peru 5,12%, Filipina 4,5%. Meskipun survei ini mengakui masalah penetrasi dan mendapatkan akses ke platform Korea, tampaknya menunjukkan bahwa produk budaya paling terkenal Korea dalam beberapa tahun terakhir lebih dinikmati oleh orang-orang luar negeri. Dengan survei yang dilakukan terutama di media sosial, mayoritas responden adalah anak muda. Lebih dari setengah ARMY yang diambil berusia di bawah 18 tahun. Mereka yang berusia 18 hingga 29 tahun menyumbang 42,59%.
BTS ARMY yang berusia 30-an dan 40-an masing-masing berjumlah 4,24% dan 2,02%. Melihat beberapa data lain, 21.450 anggota BTS ARMY adalah orang tua, 1 dari 5 memiliki gelar sarjana, 0,57% punya gelar PhD, dan 76,46% mengatakan bahwa mereka menganggur atau pelajar. Penelitian ini punya tujuan yang dinyatakan tidak hanya untuk lebih memahami penggemar BTS, tapi juga untuk menggerakkan Beyond the Stereotype. 3. Mereka membuat musik boyband generik. BTS bereksperimen dengan berbagai genre, dan mereka tidak takut untuk membahas topik-topik sulit dalam musik mereka. Daripada menciptakan pop bubblegum yang samar-samar, BTS memilih untuk tulus berbicara dari hati. Diskografi mereka membawa pendengar pada perjalanan pribadi yang memulai dengan perjuangan melawan rintangan sebagai underdog dan terus berjuang untuk mencintai diri sendiri, yang memberi harapan kepada dunia yang sangat membutuhkan. 4. Mereka menjadi bintang global karena penampilan mereka bukan bakat mereka. Meskipun anggota BTS tidak dapat disangkal tampan, penampilan tidak mengubah grup ini menjadi sensasional global. Untuk satu hal, K-pop tidak kekurangan orang-orang yang cantik dan tampan. Di sisi lain, BTS berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan ketika mereka debut karena berasal dari perusahaan kecil. Ini adalah kerugian yang tidak bisa diatasi oleh ketampanan. BTS secara konsisten menampilkan penampilan yang luar biasa dan menciptakan musik yang fantastis sejak 2013, telah bergema dengan penggemar di seluruh dunia yang membuat mereka terkenal. Bahkan pada tahun 2015, BTS mengadakan highlight tour mereka di Amerika Serikat tapi menghadapi banyak disorganisasi dan rasa tidak hormat. Pada saat ini, BTS masih merupakan grup yang relatif kecil, tapi bahkan selama ini ARMY selalu berada di sisi mereka untuk men-tweet dan mengeluh kepada perusahaan yang memperlakukan mereka dengan buruk. Ini adalah waktu yang sulit bagi BTS, tapi terlepas dari itu semua, mereka masih menerima banyak cinta dan dukungan dari penggemar awal mereka. Hingga trilogi langsung mereka, The Most Beautiful Woman in Life Part 1 adalah satu-satunya album Korea yang dimasukkan dalam 27 album terbaik 2015 sejauh ini dari Views. I Need You adalah hit 5 besar di gaun digital chart mingguan. BTS membuat sejarah karena Love Yourself, Tear mereka berada di posisi 1 di chart Billboard 200 dan masuk 10 besar di Billboard Hot 100. Sulit bagi banyak artis mapan di seluruh dunia untuk menjual 1 juta kopi album dalam seminggu, tapi BTS melakukannya di pra-penjualan saja. Seperti banyak grup K-pop sebelumnya, BTS telah berkembang menjadi inspirasi sejati bagi grup pendatang baru. Selama waktu singkat mereka di industri, BTS mampu melakukan hal-hal di luar harapan K-pop dan membuat tempat mereka di industri global. Dari grup pemula dari perusahaan kecil hingga salah satu pengaruh terbesar dalam musik di seluruh dunia, para pemuda ini terbukti menjadi kekuatan yang kuat dan terus berkembang. Kesalahpahaman yang kelima adalah mereka tidak menulis musik mereka sendiri. Berbicara tentang musik, beberapa orang percaya bahwa anggota BTS bukanlah penulis lagu, tetapi itu tidak benar. Semua anggota terlibat dalam menyusun lagu BTS. RM sendiri memiliki lebih dari 100 lagu yang dikreditkan atas namanya. Yang keenam, mereka dikendalikan oleh agensi mereka. Setiap karyawan punya aturan yang harus mereka ikuti di tempat kerja dan itu tidak berbeda untuk idola K-pop. Konon, Bikin Entertainment selalu memberi BTS kebebasan kreatif dan pribadi, mendorong mereka untuk membuat musik solo, video, dan banyak lagi kalau mereka mau. 7. Persahabatan mereka hanya untuk bertunjukkan. Selama bertahun-tahun, BTS dan berbagai profesional di dunia hiburan semuanya berkomentar tentang persahabatan sejati para anggota. BTS menggambarkan ikatan mereka sebagai suatu tempat di antara teman dan keluarga, dan orang-orang yang pernah bekerja dengan mereka telah melihat betapa benarnya hal itu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.